Ngaku deh siapa yang setiap biasnya atau idolanya pakai sesuatu, langsung ikutan beli biar kembaran. Dan waktu dengar kabar Lisa jadi brand ambassador Nike, siapa yang nggak kaget coba? Nike yang dikenal sebagai trendsetter dan raja dunia olahraga, akhirnya ikut FOMO dengan menggait idola Korea. Kenapa akhirnya semua brand berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan idol K-pop ya? Ngobrol bareng ada Hayu? Kita balik dulu ke fenomena Korean Wave atau Hallyu yang bikin budaya populer Korea Selatan menjalar ke seluruh dunia. Mungkin banyak orang dulu mikir ini tuh cuman dance dan musik yang dibawain orang ganteng atau cantik dari Korea. Tapi sekarang kita udah beneran melihat kalau K-pop itu sebagai mesin budaya yang kehadirannya harus kita tiru dan gak boleh ketinggalan. Tapi yang menarik, Hallyu sama sekali gak memaksa untuk ditiru, melainkan para fansnya yang secara sadar ingin menjadi bagian tren tersebut. Makanya, tanpa sadar, kita tidak hanya mengonsumsi musiknya, tapi juga gaya hidup yang dibawanya. Waktu rumor tentang kolaborasi Nike dan Lisa muncul, internet gak cuma ramai, tapi meledak. Lisa tuh bukan cuma seorang penyanyi yang pakai sepatu olahraga dan akhirnya disorot media. Tapi bagi Nike, Lisa dan semua idol K-pop lain membawa sesuatu yang gak bisa diberikan oleh atlet peraih medali emas sekalipun, yaitu relevansi budaya dan validasi fashion yang instan. Makanya banyak brand fashion dan olahraga berlomba-lomba untuk dapetin tanda tangan idol K-pop yang lagi naik daun. Kalau kita balik ke tahun 90-an, strategi brand tuh performa sama dengan penjualan. Artinya, kalau Michael Jordan bisa loncat tinggi pakai Nike Air Jordan 1, artinya sepatu itu keren. Pencapaian fisik dari para atlet akhirnya memberikan validasi kepada para penggemar. Tapi sekarang, sneakers bukan lagi alat olahraga, tapi portofolio aset fashion. Makanya, idol K-pop bisa masuk menjadi puncak aspirasi gaya hidup. Mereka nggak menawarkan performa lari yang lebih cepat atau tinggi, tapi menjual mimpi kalau kamu bisa terlihat keren dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh dari New Balance yang identik dikenal sebagai sepatu bapak-bapak, tapi persona itu langsung berubah di kalangan perempuan waktu IU jadi brand ambassador New Balance yang melahirkan makna baru untuk New Balance, yaitu retro aesthetic atau comfy chic. Itu yang disebut validasi fashion yang dikasih idol K-pop dengan meminjamkan aura coolness ke sebuah objek dan mengubah persepsi publik secara instan. Nah, di sini kita bakal kenalan dengan istilah parasocial relationship. Industri K-pop itu dibangun atas hubungan emosional yang cukup intens antara idol dan fans. Fans akhirnya punya rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kesuksesan idolanya. Jadi, waktu seorang idol menjadi brand ambassador sebuah merek sepatu, fans gak melihat itu sebagai iklan. Mereka melihatnya sebagai pencapaian idola mereka yang harus didukung. Membeli sepatu yang sama dengan idol bukan sekadar ingin tampil gaya, tapi adalah bentuk dukungan nyata dan cara untuk merasa lebih dekat secara fisik dengan sang idola. Ini menciptakan konversi penjualan yang menakutkan. Dalam dunia marketing, ini adalah holy grail. Makanya brand barat bisa mendapatkan loyalitas militan yang biasanya butuh puluhan tahun untuk dibangun, hanya dengan satu kontrak kerjasama. Ngeri kan? Belum lagi, brand barat yang ingin menang di pasar Asia, pasti dong harus punya wajah yang dikenal atau dipercaya sama orang Asia lagi. Makanya, artis Hollywood gak punya dampak sebesar dulu di pasar Asia. Lisa dengan basis fans Asia Tenggara yang masif, BTS yang go global, atau G-Dragon yang jadi ikon streetwear Korea adalah kunci pintu gerbang bagi Nike, Adidas, dan brand lainnya untuk mengeruk pasar Asia. Mereka menggunakan K-pop menanamkan dominasi brand mereka di benak Gen Z Asia yang kini memiliki daya beli tinggi. Makanya, kalau ditanya kenapa brand barat harus banget kerjasama dengan idol K-pop, jawabannya adalah kesadaran dari brand itu sendiri. Karena di era digital ini, teknologi sepatu kayak carbon plate, super trainer, dan lain-lain itu udah gak cukup. Mereka butuh cerita dan validasi. Makanya sekarang gak ada pencerita yang lebih visual dan gak ada validator yang lebih kuat di dunia selain idol K-pop. Makanya sekarang idol K-pop itu bukan lagi sekadar pemberi hiburan, tapi jadi bagian kekuatan ekonomi yang menentukan apa yang bakalan kalian pakai besok pagi. Nah, kalau kalian ngefans sama siapa nih? Cerita di kolom komentar yuk.